Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan saya Rinda Sari, mahasiswi UINSU Tambuk 2022, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu masjid tertua di Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi, tonton sampai akhir ya video ini. Nah, ini dia masjidnya. Masjid ini adalah Masjid Jami Ismailiyah. Masjid ini terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Masjid ini dibangun tahun 1880 atas perintah Tengku Ismail yang diberi gelar Pangeran Sulung Laut, yang merupakan leluhur Tengku Osman, raja dari Kerajaan Delhi yang kini bersinggasana di Medan. Masjid ini dulunya merupakan masjid kerajaan, karena istana dari kerajaan itu terletak tepat di samping kiri masjid. Nah, ini adalah foto atau gambaran dari Istana Kerajaan Bedagai, atau dulunya disebut dengan Istana Negeri Bedagai. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 900 meter persegi. Arsitektur masjid ini secara umum bergaya bangunan Turki dan Arab. Hal ini dapat dilihat dari ukiran dan relief nama Allah dan Muhammad pada tiap tiang penyangga teras masjid. Dan ukiran ini sebanyak 24 ukiran. Ciri khas dari masjid ini adalah kedudukan 8 pintu dan 6 jendela. Itu semua terasa elegan dengan desain jendela berdaun. Bagian dalam masjid ini terdapat 4 tiang penyangga yang terbuat dari kayu yang menampilkan kesan kokoh dalam masjid ini. Tiang ini juga menjadi pembatas sholat antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam masjid ini terdapat mimbar khutbah yang terbuat dari kayu serta dipenuhi ukiran kaligrafi Arab yang membuat mimbar ini terlihat elegan. Dan mimbar ini merupakan ciri khas dari sejumlah masjid yang dibangun oleh Kesultanan Delhi. Masjid ini menjadi salah satu jejak sejarah kebesaran dan kemansuran peninggalan Kerajaan Bedagai. Masjid ini telah mengalami pemugaran sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada tahun 1937 dan yang kedua pada tahun 1982. Pada tahun 1937, adanya pergantian atap yang semula dari genteng kemudian diganti menjadi seng. Dan
Kubahnya juga diganti dengan ukuran yang lebih besar. Selain itu, posisinya ditinggikan sampai melebihi istana, yang pada waktu itu istana masih berdiri. Nah, ini dia foto Masjid Jami Ismailiyah pada tahun 1962. Kemudian, pada tahun 1982, adanya pergantian lantai di bagian dalam masjid, yang awalnya berlantai tegel, kemudian diganti menjadi keramik. Dan pada tahun tersebut dibangunnya menara masjid. Dan, nah ini dia menara yang dibangun pada tahun 1982. Tepat di bagian belakang masjid terdapat komplek pemakaman keluarga Raja Negeri Bedagai, yakni Tengku Ismail yang bergelar Pangeran Sulung Laut. Dan 3 makam yang dipagari besi ini adalah makam Tengku Ismail dan kedua adiknya, yaitu Tengku Rahmat dan Tengku Rashid. Selain itu, di belakang masjid juga terdapat sungai atau ini dinamakan Sungai Bedagai. Dan terakhir, ini adalah toilet dan tempat wudhu di Masjid Jami Ismailiyah. Jadi, toilet ini memiliki 2 akses pintu, yaitu pintu luar dan pintu dalam. Nah, ini adalah pintu luar toilet masjid ini. Kemudian, ini adalah pintu dalam toilet masjid ini. Kemudian, salah satu keunikan dari masjid ini adalah adanya pagar tembok yang mengelilingi masjid ini, yang berukuran 1,5 meter pada halaman masjid ini. Dan yang uniknya, pagar ini fungsinya bukan hanya sebagai penahan, tetapi juga sebagai tempat duduk. Pelajaran yang dapat saya ambil dari Masjid Jami Ismailiyah ini adalah kita harus menjaga dan melestarikan tempat-tempat bersejarah, karena itu adalah penghargaan untuk orang yang membangun tempat sejarah itu. Apalagi tempat sejarah itu adalah bangunan masjid yang merupakan tempat ibadah seumur hidup umat muslim. Jadi, sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan. Seperti halnya Masjid Jami Ismailiyah ini yang dijaga dan dilestarikan sehingga masjid ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.